kurang lebih sekitar seminggu yang lalu di sini kembali ada hiburan. Ini hiburannya bukan reog tetapi jaranan. Jaranan yang berasal dari Kediri. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini menonton video ini yang rumahnya Kediri bisa membantu saya karena begini ya teman-teman. Yang punya hajatan ini adalah makhluk gaib, warga gaib. Tapi untuk jaranannya sendiri ini asli, real dari Kediri. Mungkin teman-teman yang saat ini rumahnya Kediri bisa mencari informasi grup jaranan Kediri mana yang sekitar seminggu yang lalu ini ditanggap atau diundang ke daerah Ngawi, tepatnya Desa Patalan. Karena intinya adalah hutan Patalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Hari ini saya sedang berada di tengah hutan jati. Jadi sejauh kita memandang di sini yang ada hanyalah hutan jati. Sampai video ini atau kamera ini saya putar kembali lagi ke titik awal. Nah, udah jelas banget ya. Di sini sejauh kita memandang yang ada hanyalah hutan jati. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan kecil yang berada di sisi jalan menuju ke Dusun Jeruk Gulung. Ini adalah jalan yang saya lewati waktu saya explore malam, waktu sekitar beberapa hari yang lalu yang sudah saya upload. Di video ini sesuai dengan janji saya ya teman-teman. Saya ingin menepati janji bahwa saya akan mereview pohon kepuh. Kenapa saya ingin mereview pohon kepuh? Karena begini. Jadi ada sebuah cerita. Cerita ini tidak bisa ditangkap dengan akal sehat atau tidak bisa dinalar, karena ceritanya ini benar-benar sebuah kejadian ganjil ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mendengar suara gamelan reog, dan cerita ini pernah saya sampaikan di video kemarin waktu saya explore malam di sini ya. Suara gamelan reog ini saya dengar sekitar jam 11 malam. Nah, saat itu saya sudah curiganya begini, karena untuk dusun-dusun di sekitar sini, baik dusun Jatirejo, Jeruk Gulung, Carat maupun Patalan, itu siangnya nggak ada suara sound system orang punya hajat. Tapi ketika malam hari kurang lebih sekitar jam 11 malam, kok saya mendengar ada suara gamelan reog sayup-sayup dari kejauhan. Di situ saya sudah curiga sih, saya sudah mikir, ini di mana? Padahal nggak ada yang punya hajat. Nah, malam itu saya tahan sampai akhirnya berganti hari. Kebetulan malam itu jaraknya sekitar 4 hari kemudian sih, saya sedang ngobrol dengan teman-teman anak muda yang di situ ada orang tuanya juga. Di rombongan lain ini ada rombongan orang tua yang sedang membicarakan tentang gamelan reog juga. Di situ saya mendengar dan saya tertarik. Saya perhatikan, loh, kok kayaknya yang diobrolin ini suara gamelan yang beberapa hari yang lalu saya dengar juga. Sampai akhirnya saya ikut nimbrung. Saya pindah ke rombongannya orang tua. Saya ikut memperhatikan obrolannya, dan ternyata memang benar. Jadi beliau-beliau ini sedang membicarakan suara gamelan reog yang terdengar jam 11 malam itu. Di situ saya ikut menimpali bahwa saya juga mendengar. Tapi saya bingung asalnya dari mana. Nah, kemudian salah satu orang yang namanya Pak D. Karni, salah satu sesepuh dusun Jatirejo sini, mengatakan bahwa sumber gamelan reog itu berasal dari Alas Etanomah. Maksud beliau mengatakan Alas Etanomah ini adalah hutan yang terletak di timurnya dusun Jatirejo. Karena orang Jawa kalau menyebut itu gampangnya ya. Jadi seandainya mereka ini menyebut hutan yang terletak di sebelah utaranya dusun kita, beliau akan menyebut Alas Loromah. Utara kan lor. Jadi berhubung sumber suara gamelan reog ini berasal dari timurnya dusun Jatirejo, beliau ini menyebutkan asalnya dari Alas Etanomah. Untuk tepatnya yaitu di sebuah pohon besar. Orang Jawa menyebutnya pohon kepuh. Saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Mungkin di daerah teman-teman di luar sana untuk penyebutannya beda lagi. Yang jelas namanya pohon kepuh. Nah, sekarang
pohon kepuh itu tepat berada di depan saya. Saya sedang duduk di sebelah timurnya pohon kepuh. Saya belum mendekat ke pohonnya, nanti saya akan ke sana. Pohon kepuh ini berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah terakhir di Dusun Jatirejo sana. Kemudian tentang pohon kepuh ini ya teman-teman, sebenarnya saya dulu sempat kesini, main kesini, saya silaturahim kesini. Anggap saja silaturahim gitu ya dengan kakak saya. Hanya saja saat itu tidak saya kontenkan. Kesini hanya untuk memastikan apakah benar di sini ini ada sebuah lokasi gaib yang cukup besar. Ternyata memang benar. Ya salah satu buktinya yaitu tadi ya teman-teman, ada suara gamelan reog. Jadi ceritanya gamelan reog ini berasal dari sini karena warga sini ini sedang punya hajat. Nah, saat itu Pak Dekarni ini juga menjelaskan begini. Sebenarnya untuk reog di sini ini bukan hanya sekali itu tok. Adanya suara gamelan reog yang berasal dari sini. Ternyata kampung gaib yang ada di pohon kepuh ini sedang punya hajat. Kemudian mereka ini menanggap hiburan. Nanggap itu apa ya? Intinya di hajatan itu ada hiburannya yaitu reog. Di situ saya mulai tertegun ya teman-teman. Loh, saya berpikir begini, loh berarti warga gaib ini sama dengan kita ya. Jadi ketika mereka ini punya hajat, mereka juga butuh hiburan untuk meramaikan acara hajatan tersebut. Nah, untuk kejadian yang terakhir yaitu sekitar seminggu yang lalu, baru seminggu yang lalu ya teman-teman. Tapi kalau untuk hiburan yang 1 minggu yang lalu ini tidak banyak yang mendengar. Hanya mungkin 1-2 orang mendengar yang memang benar-benar bisa terhubung dengan alam gaib. Jadi ceritanya begini ya teman-teman. Oke, saya jelaskan untuk kejadian ganjil yang kedua. Saya sambil mendekat ke pohon kepuhnya biar teman-teman mungkin yang bisa melihat alam gaib bisa memperkirakan seperti apa. Yang jelas keterangannya adalah di sini adalah kampung besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya jelaskan kurang lebih sekitar seminggu yang lalu di sini kembali ada hiburan. Ini hiburannya bukan reog tetapi jaranan. Jaranan yang berasal dari Kediri. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini menonton video ini yang rumahnya Kediri bisa membantu saya karena begini ya teman-teman. Yang punya hajatan ini adalah makhluk gaib, warga gaib. Tapi untuk jaranannya sendiri ini asli, real dari Kediri. Mungkin teman-teman yang saat ini rumahnya Kediri bisa mencari informasi grup jaranan Kediri mana yang sekitar seminggu yang lalu ini ditanggap atau diundang ke daerah Ngawi, tepatnya Desa Patalan. Karena ini adalah hutan Patalan. Mungkin hanya dengan begitu yang teman-teman saat ini masih ragu dengan cerita yang saya sampaikan, teman-teman menjadi yakin. Jadi silahkan mungkin bisa bertanya ke grup-grup jaranan di daerah Kediri sana. Patokannya adalah sekitar seminggu yang lalu diundang ke daerah Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Jika memang teman-teman bisa menemukan grup jaranan itu yang mengaku sudah diundang ke sini, silahkan teman tanyakan Kendalnya itu di daerah mana, kemudian rumahnya atau kampung-kampungnya ciri-cirinya seperti apa. Karena jika kita lihat orang-orang awam seperti kita nggak akan bisa tahu. Sekalipun saya gambarkan, teman-teman tidak akan percaya karena yang tertangkap kamera di sini hanyalah sebuah hutan belantara dan pohon kepuh yang begitu besar ini ya teman-teman. Sekali lagi, untuk hiburan jaranannya ini real berasal dari Kediri. Cerita ini juga berasal dari kakak saya, dari mas saya. Beliau menceritakan saat itu beliau ini bertemu malam-malam, ketemu dengan salah satu penduduk, tapi bukan warga sini, dari luar, makhluk gaib dari luar. Dia pergi dari sini. Dari sini dia bilang begini ya. Saat itu ketemu dengan kakak saya, ditanya, "Loh, kok nggak nonton jaranan?" "Gak jaranannya elek, gak ganas." Jadi ternyata makhluk gaib ini juga seperti kita. Ketika hiburan itu kurang menarik, dia akan bilang gak ganas. Mungkin gak ganasnya di sini bisa saya jelaskan begini. Jaranan ini kan sebenarnya ketika para pemainnya ini kerasukan, tidak sadar, itu kan dia dirasuki oleh kodam jin atau makhluk gaib. Sedangkan jinnya ini adalah jin bawaan. Mungkin kelasnya ini masih di bawahnya
makhluk gaib yang ada di sini, karena itu tidak ganas. Teman-teman tahu kan gambarannya pemain jaranan itu seperti apa ketika sedang kerasukan. Dia hanya joget santai, dan di situ di luar kesadaran mereka jogetnya ini nggak ngamuk, nggak gimana-gimana. Dia hanya fokus dengan musiknya, dia joget sendiri. Kemudian untuk makhluk gaib yang ada di sini mengatakan jaranannya gak ganas, nggak ganas. Ganas itu ya sangar, ya boleh dibilang seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini tadi, ada yang kurang percaya ya. Kang Si ini omong kosong, nggak ada buktinya. Saya susah juga untuk membuktikan, karena ini memang kejadian ini tak kasat mata alias gaib. Alangkah lebih baik daripada teman-teman mengatakan saya sudah bohong, silahkan datang ke Dusun Jatirejo, atau setidaknya menghubungi saya lewat Instagram. Insya Allah saya siap mengantarkan teman-teman masuk ke hutan Patalan untuk eksplor. Yang jelas syaratnya adalah teman-teman yang datang ke sini mau eksplor ini membawa satu orang atau berapapun orang yang paham akan dunia gaib, sehingga mereka ini bisa menjelaskan kepada teman-teman seperti apa yang mereka lihat. Itu saja syaratnya. Enak loh. Kemudian begitu nyampe di rumah saya, nanti akan saya kasih bonus, yaitu kopi. Ya syukur-syukur nanti kalau memang saya sedang ada rokok, ya tak kasih rokok. Enak toh. Jadi teman-teman explore, saya anter, kemudian masih saya kasih bonus kopi. Nanti mampir ke rumah saya. Atau mungkin ada sebagian dari teman-teman yang menanyakan, kenapa Kang Z ini kok nggak pernah melakukan mediator seperti orang-orang lain, yaitu menarik makhluk gaib dimasukkan ke tubuh mediator, biarkan dia bercerita sendiri. Saya mohon maaf ya teman-teman, jujur saya pribadi kurang setuju dengan penarikan seperti itu. Karena apa? Karena begini, kita bayangkan saja kita sedang enak-enak, sedang santai duduk, gambarannya adalah kita sedang santai ngopi atau mungkin sarapan, tiba-tiba kita ditarik, jret, piring kita jatuh, iya toh. Kemudian kopi kita menjadi berantakan. Betapa sakit hatinya kita gitu. Kecuali kalau makhluk gaib itu benar-benar dengan sukarela ingin mengatakan sesuatu, oke, kita siapkan mediator. Karena itu di sini saya benar-benar mohon maaf kepada teman-teman. Jadi ya seperti inilah konten saya eksplor ke sebuah tempat. Saya mengangkat kejadian nyata yang dialami oleh warga sekitar, kemudian saya cek lokasi. Untuk masalah percaya tidaknya saya kembalikan ke teman-teman. Sekali lagi, saya tidak pernah mau mengganggu yang namanya makhluk gaib. Kita sama-sama punya perasaan. Itu saja ya. Dan hari ini saya rasa saya sudah menepati janji saya teman-teman, ingin menunjukkan cerita yang terjadi di pohon kepuh di hutan Patalan ini. Jadi saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan celoteh orang yang bodoh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.